Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan pada hari ini berjudul Selagi Masih Hidup. Seorang teman menulis status di akun Facebooknya, penghormatan terakhir untuk orang yang membuatku menyukai Alkitab. Selamat jalan dan sampai jumpa di surga. Dia menuliskan hal itu mengingat jasa seorang hamba Tuhan yang terbaring dalam peti yang ada di hadapannya. Rupanya jasa daripada sang hamba Tuhan dalam pertumbuhan rohaninya sukar untuk dihilangkan dari memorinya. Sungguh baik melepas kepergian seorang yang berjasa dalam hidup kita. Bahkan kita dapat meneladani hal-hal yang baik daripada orang tersebut. Hal ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Namun sebagus apapun hal yang dapat dituliskan atau disampaikan, orang yang dimaksud tentu sudah tidak dapat meresponnya. Karena sudah tidak bernyawa lagi. Alangkah lebih baiknya, selagi ada kesempatan saat seorang masih hidup, kita dapat menyampaikan rasa terima kasih. Sekiranya kita merasa diberkati, sangat tertolong, atau terinspirasi lewat kehidupan seorang yang kita kenal. Minimal kita dapat melihat senyuman atau menerima tepukan di bahu yang dapat menenteramkan hati dan mendatangkan sukacita. Jadi adakah orang-orang yang telah berjasa dalam pertumbuhan rohani kita? Atau dalam kehidupan yang lain? Atau dalam bidang yang lain? Carilah kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka. Bisa dengan berkunjung, mengirimkan makanan, atau mengucapkan pesan-pesan yang positif kepada mereka sebagai tanda kita mengingat jasa mereka atas kita. Lakukanlah selagi ada kesempatan, selama mereka masih dapat merespons tindakan kita. Berterima kasih adalah tanda kita menghargai kebaikan orang lain. Oke, mari kita melihat penjabaran ayatnya. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-13, 1-7. Ayatnya pendek gitu ya, jadi cuma 7 ayat. Mari kita baca sama-sama. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Nah, kita teliti ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan pendek saja ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini bahasa Yunaninya itu Philadelphos. Adalah gabungan daripada kata phileo yang artinya kasih tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan. Dan delpho yang artinya adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Jika kedua kata ini digabungkan, maka muncullah kata Philadelphia yang merupakan kata yang menggambarkan kasih persaudaraan. Ini merupakan pesan yang wajib untuk dihidupi oleh semua gereja dan orang percaya di muka bumi ini. Jadi kalau kita misalkan tidak ada kasih persaudaraan, ya susah ya. Karena kita sebenarnya kan disatukan oleh darah Kristus. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya saudara kita siapa? Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang terikat dalam kasih Allah, menyebut satu sama lainnya sebagai saudara. Jadi orang-orang yang terikat dalam kasih Allah, itu kita sebut sebagai saudara. Sebutan saudara terhadap satu sama lain ingin menggambarkan betapa orang percaya hidup dalam kebersamaan, sepenanggungan, terikat, dan saling mengasihi.
Jadi adanya suatu kasih persaudaraan antara kasih Kristus adalah persaudaraan yang tanpa memandang suku, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi yang menyatukan mereka adalah darah Kristus. Orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, keluarga Allah, di mana Kristus adalah kepala. Itulah gereja. Nah pertanyaannya, apakah kita ada kasih persaudaraan? Jikalau misalkan ada orang lain yang menderita, apakah kita dengan rela hati untuk mengunjungi orang tersebut, setidaknya menanyakan keadaannya, dan peduli terhadap kondisi-kondisinya? Kalau kita menganggap dia adalah saudara seiman. Terkadang kita tidak mau melakukan hal itu, bahkan terkadang kita sangat-sangat egois, sehingga kita tidak merasa perlu untuk melakukan tindakan pemerhati atau memberikan perhatian kepada orang yang kesusahan. Terutama pada orang-orang dalam kondisi yang COVID seperti ini. Utamakanlah saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam penderitaan. Nah, ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan pada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah ini ada perkataan yang agak di luar biasanya ya. Beberapa orang dengan tidak diketahuinya menjamu malaikat-malaikat. Saya pada waktu membaca ini teringat Kejadian 18. Nah Kejadian 18 itu ada teofania. Teofania itu artinya Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia. Dalam hal ini kepada Abraham. Nah Kejadian 18 ayat 1-2. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbapin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Nah nanti di antara 3 orang ini, 2-nya itu ke Sodom. Di Kejadian 19 ayat 1 dikatakan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, jadi yang dijamu oleh Abraham, ini adalah malaikat. Nah, terus apa hubungannya dengan ayat yang kedua? Saya memikirkan begini ya. Kejadian 18 dan Kejadian 19 ini berkaitan sangat erat. Kejadian 19, malaikat-malaikat itu memberitahukan kepada Lot untuk meninggalkan daripada Sodom dan Gomora. Jikalau seandainya Abraham itu tidak menyambut 3 orang ini dengan baik, 3 orang yang nanti ternyata adalah malaikat, maka besar kemungkinan Abraham tidak akan mendapatkan petunjuk-petunjuk, Lot juga tidak akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang sangat-sangat berharga, bahkan sangat mempengaruhi kehidupannya di muka bumi ini. Yaitu menyelamatkan dia dari hujan belerang di Sodom dan Gomora. Jadi, sebab dengan berbuat demikian berapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, artinya memberikan tumpangan kepada orang lain. Itu bisa jadi adalah salah satu cara Tuhan menggunakan orang lain itu untuk menolong kita. Sehingga kalau semisal kita tidak memberikan tumpangan atau mempersilahkan orang itu masuk dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pertolongan yang kita minta itu tidak akan pernah tiba juga. Jadi berkaca dari Kejadian 18, kalau ini kejadiannya itu bisa diterima mirip dengan Ibrani 13 ayat yang kedua, maka esensi yang kita dapat seperti itu. Yaitu Tuhan bisa menggunakan orang asing untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itu ya. Oke, sekarang ayat yang ketiga. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini.
Jadi status sama-sama minoritas harusnya memperalat dari persahabatan. Lebih lagi. Karena saat itu yang berkuasa adalah Romawi. Romawi seringkali, apalagi pada waktu zaman pemerintahan Nero, itu seringkali membuat orang Kristen itu sebagai obor hidup. Obor penerangan di malam hari. Nah kalau ini terjadi, karena status kekristenannya, maka yang terjadi adalah orang-orang Kristen harus saling bahu-membahu. Supaya jika ada info-info terkini tentang gerak-geri orang Romawi, itu bisa saling connect gitu ya. Sehingga bisa menyelamatkan satu dengan yang lain. Jadi harus ada saling memberitahu. Ya. Kepedulian terhadap tawanan-tawanan karena iman dalam Kristus. Jadi kita harus memberikan kepedulian. Atau setidaknya orang Kristen saat itu harus memberikan kepedulian terhadap tawanan-tawanan. Saudara-saudara seiman mereka yang sedang ditawan. Kenapa kok ditawan? Karena iman mereka kepada Kristus. Itulah sebabnya perlu kasih persaudaraan. Kalau orang sudah ditawan ya, tidak punya kebebasan apapun, pasti ya butuh dukungan moral kan ya. Tapi kalau orang yang seharusnya memberikan dukungan moral ini tidak ada, ya tambah menderita lagi orang itu. Sehingga untuk memperkuat orang-orang yang seperti ini, perlu kasih persaudaraan yang sangat nyata. Dan yang mengikat kasih persaudaraan yang seperti dibahas di ayat yang pertama, itu adalah darah Kristus. Hal yang berikutnya adalah ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi keluarga ini memiliki porsi khusus di hadapan Allah. Buktinya, mujizat pertama kali di Yohanes pasal yang kedua, itu di Kana di pesta pernikahan. Mujizat pertama kali ada di pernikahan. Sehingga kesetiaan suami terhadap istri atau sebaliknya, itu menjadi poin utama yang ditekankan di dalam ayat ini. Karena seringkali kesulitan ekonomi atau godaan tertentu itu bisa membuat orang untuk berpaling dari pasangannya. Dan itu sangat berbahaya sekali dalam kehidupan pernikahan. Seorang akan karirnya hancur, keluarganya hancur, kalau dia tidak setia kepada Tuhan dan dia tidak setia kepada keluarganya, dalam hal ini istri atau suaminya. Jadi hati-hati di dalam poin ini. Karena keluarga itu mendapatkan poin khusus di mata Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak dengan dahsyat jikalau ada keluarga-keluarga yang mulai ada gangguan-gangguan yang model seperti ini. Dia akan bertindak dan efeknya akan menghajar pihak-pihak yang bersalah. Jadi jangan main-main terhadap hal-hal seperti ini. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku tuh tak meninggalkan engkau, sekali-kali tak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini sangat umum ya. Banyak orang hanya karena uang itu mengorbankan integritas. Hanya karena uang mengorbankan segala-galanya. Di 1 Timotius 6 ayat 9-10 dikatakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai-bagai macam cobaan. Terjerat dalam berbagai nafsu-nafsu yang hampa. Yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Penyebabnya kenapa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, jikalau Anda lemah dalam hal masalah uang, jangan sekali-kali misalkan di gereja ambil pelayanan sebagai bendahara gereja. Karena di situ Anda lemah. Nanti ketika waktu ngitung uang, misalkan tidak ada orang, nanti Anda nilep. Anda manipulasi dan lain sebagainya.
Jangan menjadi batu sandungan di dalam gereja jikalau Anda ada masalah dengan keuangan. Ada masalah dengan uang maksud saya. Jadi kalau misalkan Anda bermasalah dengan uang, jauhilah segala pelayanan yang melibatkan uang di dalamnya. Maksud saya yang memegang uang. Karena dengan memegang uang, orang ini begitu mudahnya untuk tergoda. Dan kalau dia mudah tergoda, maka dia akan jatuh dalam dosa. Jadi ingat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahaya orang yang mencintai uang. Uang itu adalah materi. Materi sifatnya sementara. Yesus Kristus, cinta akan Yesus Kristus itu memiliki nilai kekal. Dan yang imaterial itu memiliki nilai kekal yang luar biasa. Nah, ayat ke-6, keyakinan iman Kristen. Sebab itu dengan yakin kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dalam hal apakah Tuhan itu menolong kita? Dari dalam hal 4 bidang yang sedang kita bahas tadi ya. Mulai daripada ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ayat yang kedua bicara kehidupan bergereja. Ayat yang ketiga berbicara tentang kehidupan yang peduli terhadap sesama kaum marginal. Ayat yang berikutnya setia terhadap suami dan istri bicara kehidupan keluarga. Ayat yang terakhir cinta akan uang bicara tentang kehidupan ekonomi. Yaitu tentang uang. Jadi jadikanlah Tuhan sebagai penolong kita di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan yang mempedulikan mungkin diakonia, di dalam kehidupan keluarga, maupun di dalam kehidupan ekonomi kita. Jadikan dia yang nomor 1. Maka dia akan meluruskan segala jalan kita. Yang berikutnya, yang ayat 7, yang tadi sudah dibahas di renungan artikelnya, itu kita diminta untuk berterima kasih kepada pengajar-pengajar daripada firman Tuhan. Gitu ya. Ya jadi ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi sungguhnya setiap daripada kita pasti memiliki orang atau setidaknya figur hamba Tuhan yang kepadanya itu kita bisa bertumbuh. Ya. Jadi harus mempunyai figur seorang pemimpin dan pengajar firman Tuhan. Role model yang hidupnya bisa dicontoh oleh orang banyak. Dan mencerminkan karakter Kristus. Dari diri kita sendiri juga harus jadi teladan bagi sama Kristen. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi sesama orang Kristen. Saudara, saya tidak tahu idola Anda seperti apa. Siapa? Setiap orang mempunyai masing-masing. Orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya, yang sangat berpengaruh terhadap membentuk kerangka berpikir teologi dan cara-cara hidupnya. Intinya di sini adalah jadilah Anda orang yang berpengaruh. Dan janganlah lupa untuk berterima kasih kepada orang yang selama ini sudah memengaruhi hidup Anda. Ya, Tuhan Yesus memberkati.